Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau tetap memuji menyembah-Mu sepanjang hari ini. Pimpin sertailah kami semuanya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami rindu bersekutu denganmu, oh Yesus. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Yesus, Engkau hadir di setiap jalan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terpuji namamu. Haleluya, kami muliakan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menikmati hidup untuk hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu kita punya Tuhan yang begitu dahsyat. Kita punya Tuhan yang begitu besar, yang terus memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari sama-sama untuk kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Ini yang menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama-sama untuk pagi hari ini. Percayalah, apapun pergumulan kita, Tuhan pasti jawab itu. Di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dikatakan dalam perikopnya, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayat 29 dikatakan di sana, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di ayat 32 saya ulangi dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ketika Tuhan mengasihi kita, dia tidak memandang apa latar belakang kita. Apapun latar belakang kita, dia sangat peduli, dia sangat mengasihi kita, dia sangat peduli banget untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia peduli atas kita, ketika dia mengasihi kita, dia pasti menyediakan mukjizat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Saudara kan dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli atas kita. Dia perhatikan hidup kita. Dia melakukan mukjizat bagi kita. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini, kalau boleh saya sampaikan saudara dikasih Tuhan, apapun pergumulan kita, Tuhan pasti jawab. Apapun yang merupakan doa-doa kita, Tuhan pasti jawab. Sebab Tuhan, Allah yang peduli atas kita. Apapun pergumulanmu, apakah itu pergumulan sakit penyakit, Tuhan pasti sembuhkan. Apakah itu pergumulan ekonomi, Tuhan pasti pulihkan. Atau apakah pergumulan keluarga, Tuhan pasti berkati itu. Setiap pergumulan kita, pergumulan keluarga, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang pasti mampu menolong saudara dan saya. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah kita baca, khususnya dalam Matius pasal 20 ayat 30. Di sana dikatakan ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan.
mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, dikasih Tuhan, dua orang buta ini, mereka duduk di pinggir jalan. Dan Yesus lewat dan mereka mendengar bahwa Yesus ada di hadapan mereka. Mereka lewat. Mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, dikasih Tuhan, kita tahu bahwa pergumulan orang buta itu adalah supaya mendapat kesembuhan untuk melihat. Di dalam ayat 33 dikatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Orang buta ini menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan inilah tentu pergumulan kedua orang buta itu. Di dalam ayat 34 dikatakan sana, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Saudara, dikasih Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kedua orang buta ini. Yang menjadi pertanyaan kita saudara dikasih Tuhan, kenapa Tuhan menyembuhkan mereka? Apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan menyembuhkan mereka? Pagi hari ini kita belajar dari kedua orang buta itu. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan sehingga Tuhan menyembuhkan mereka? Yang mereka lakukan adalah mendengar dan berseru kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Dikatakan di sana, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Sekali lagi dikatakan, dan apabila kita berseru, kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji nama Tuhan, sesuai dikasih Tuhan. Ketika kita datang dan berseru pada Tuhan, maka Ia akan mendengar, dan bukan hanya mendengar, tetapi Ia juga menjawab seruan kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikuatkan kembali dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Kita menyadari bahwa orang buta itu tidak bisa melihat, tetapi masih bisa untuk mendengar. Mereka hanya bisa mendengar. Dan itu sebabnya ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seruan mereka itu mendapatkan respon yang luar biasa. Mendapatkan respon yang sangat dahsyat dari Tuhan. Kita lihat apa responnya Tuhan ketika mereka berseru, ketika mereka berteriak. Apa responnya Tuhan? Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, setiap seruan kita Tuhan pasti dengar. Dan bukan hanya mendengar, Dia pasti menjawab. Responnya Tuhan dikatakan dalam ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Inilah responnya Tuhan. Dia berhenti, memanggil, dan bahkan Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Saudara dikasih Tuhan, kita sadar, kita tahu bahwa yang dibutuhkan orang buta itu dalam konteks ini bukanlah uang, bukanlah makanan, bukan hal-hal yang lain, tetapi yang mereka butuhkan kesembuhan untuk dapat melihat. Di ayat 33 dikatakan di sana, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kedua orang buta itu. Tuhan mengasihi kedua orang yang mengalami kebutaan itu.
Dan ketika Tuhan mengasihi, dia tergerak. Hatinya Yesus tergerak untuk berbelas kasihan. Ketika hati Tuhan tergerak, lalu menjamah mata mereka. Dan seketika itulah mereka melihat. Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana saudara dan saya? Apa yang kita pergumulkan untuk hari-hari ini? Apakah pergumulan untuk kesembuhan? Apakah pergumulan untuk ekonomi? Apakah pergumulan untuk keluarga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab setiap pergumulan kita. Ketika kita mungkin bergumul untuk mendapat kesembuhan, Tuhan pasti berikan itu. Ketika kita mungkin bergumul tentang ekonomi kita untuk lebih meningkat kembali, Tuhan pasti jawab itu. Ketika kita bergumul tentang keluarga kita untuk diberkati Tuhan, Tuhan pasti jawab itu. Sebab Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan menyediakan mukjizat. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu apapun yang kita butuhkan. Tinggal kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau berseru datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala apapun kebutuhan kita. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang kita serukan itu, Tuhan akan menyediakan mukjizat kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sesuai dikasih Tuhan. Dalam Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, mintalah, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Saudara, mari kita melihat kegigihan kedua orang buta itu. Walaupun dia diusir oleh orang-orang banyak yang ada di sekitarnya Tuhan. Walaupun diusir oleh orang-orang yang berbondong-bondong di sekitar Tuhan Yesus. Walaupun orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Tidak lagi berteriak. Tetapi kita melihat di sana, kedua orang buta itu tetap berteriak. Tetap berseru. Meminta kesembuhan. Dia berkata, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, mereka tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Walaupun banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang mungkin menghalangi kedua orang buta ini, mereka tetap datang dan berteriak mendekati Yesus. Dan teriakan mereka didengar oleh Yesus. Ketika Tuhan mendengar teriakan mereka, maka Tuhan tergerak. Hati Yesus tergerak untuk belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara dikasih Tuhan, kesembuhan yang terjadi itu tidak lepas dari kata iman. Karena iman kedua orang buta itu, mereka mendapatkan mukjizat kesembuhan. Mereka mendapatkan mukjizat pemulihan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tentu seharusnya kita memiliki iman yang kuat. Dengan iman yang kuat itulah pasti mendapatkan mukjizat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, jangan biarkan keraguan dan kebimbangan memenuhi hati dan pikiran kita. Jangan. Sebaliknya, kita harus memiliki iman yang kuat. Iman di dalam Yesus Kristus, niscaya
Tuhan pasti sembuhkan kita. Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti berkati kita. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan kita. Puji nama Tuhan, sesuai dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka dia pasti menjawab saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh lebih bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya apapun yang kami sentuh, apapun yang kami kerjakan, Tuhan pasti membuat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk sepanjang hari ini, Tuhan akan pimpin kami. Apapun yang kami kerjakan, sekali lagi Tuhan, mukjizat itu sudah terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan sembuhkan kami. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.